Nah, ketika laki-laki dan perempuan bersenggama atau hubungan intim, alat kelamin laki-laki dicabut dan mengeluarkan spermanya di luar, bukan di dalam rahim. Spermisida ini adalah suatu zat kimia yang berbentuk gel ataupun krim, yang dimana penggunaannya dioleskan kepada alat vital laki-laki ataupun perempuan. Untuk hubungan intim itu sangat bebas, seks itu bebas banget, dan mau dilakuin di depan umum itu ya silahkan saja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai GPSP, good people and smart people. Balik lagi bersama aku Mayang Humayroh di PDMH, Pojok Diskusi Mayang Humayroh. Hanya di sini kita bisa diskusi bersama. Hai GPSP, good people and smart people. Sebelum lanjut, bagi kalian yang menonton atau mendengarkan di YouTube, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar mendukung channelku lebih bermanfaat lagi. Dan jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya. Dan bagi kalian yang mendengarkan di Spotify, iTunes, ataupun aplikasi podcast lainnya, jangan lupa untuk disebarluaskan podcast ini kepada teman-teman semua agar ini menjadi hal yang bermanfaat. Oke, GPSP, good people and smart people. Karena 2 bulan yang lalu aku posting ini, video tentang sex education, dan ini adalah episode kedua yang sempat terbengkalai karena kondisiku sedang sakit saat itu. Semoga aku kedepannya bisa konsisten lagi, dan semoga teman-teman yang mendengarkan dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Oke, good people and smart people. Nah, membahas sex education nih, karena kasus kemarin itu subtemanya MBA, kali ini aku ingin membahas tentang jenis-jenis alat kontrasepsi dan sebenarnya penting gak sih alat kontrasepsi itu sendiri dan fungsinya untuk apa alat kontrasepsi. Oke, sebelum diskusi dilanjut, bolehlah komen di bawah, kita diskusi bareng-bareng, menurut kalian penting gak alat kontrasepsi itu? Good people and smart people, tahu nggak nih kalian kalau alat kontrasepsi itu berfungsi untuk menjarangkan angka kehamilan atau menunda kehamilan, dan fungsi lainnya yaitu untuk mencegah penyakit menular seksual seperti gonore, HIV, AIDS, atau raja singa dan lain sebagainya. Oke, good people and smart people, dalam jenis alat kontrasepsi sebenarnya ada banyak banget, tapi aku mengutip dari artikel Halo Sehat yang diposting pada bulan Maret 2023, dikategorikan menjadi 2. Yang pertama itu kategori alat kontrasepsi yang mengacaukan secara hormon. Jadi di dalam tubuh manusia dikacaukan agar tidak bisa hamil. Dan untuk alat kontrasepsi yang kedua yaitu mengacaukan secara fisik, jadi alat eksternal yang digunakan pada alat vital perempuan ataupun laki-laki. Seperti itu, good people and smart people. Jadi mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu secara hormonal. Untuk alat kontrasepsi yang mengacaukan secara hormonal terdiri dari 4, yaitu ada pertama pil KB campuran. Pil KB campuran ini terdiri dari hormon estrogen dan juga hormon progestin. Biasanya diminum setiap hari, good people and smart people. Nah, untuk cara kerjanya sendiri itu biasanya dia itu pil KB ini mencegah pelepasan sel telur dari ovarium atau indung telur. Selain itu juga pil ini itu bekerja dengan mengubah lendir pada serviks atau leher rahim serta endometrium atau dinding rahim supaya sperma itu tidak bisa bertemu dengan sel telur. Di samping untuk mencegah kehamilan, pil KB kombinasi juga dapat mengurangi resiko kanker ovarium, pendarahan menstruasi, gejala PMS, serta sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Tapi nih good people and smart people, tahu nggak?
pasti ada efek sampingnya ya dari sesuatu hal yang diminum ke dalam tubuh kita. Apa sih efek samping dari pil KB campuran ini sendiri? Efek sampingnya itu adalah bertambahnya berat badan, hipertensi, hingga dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Jadi dipertimbangkan lagi ya, good people and smart people. Lalu yang kedua ada pil KB progestin. Pil KB progestin ini adalah hormon progesteron sintetik atau buatan yang fungsinya mirip sih dengan hormon progesteron alami. Nah, pil KB ini juga biasanya disebut dengan pil mini. Akan mencegah kehamilan dengan cara mengentalkan lendir serviks sehingga sperma tidak bisa bertemu dengan sel telur. Risiko menggunakan pil KB mini tidak sebesar daripada KB kombinasi ya. Tapi tetap juga memiliki resiko. Resikonya itu seperti meningkatkan berat badan dan juga membuat siklus menstruasi jadi tidak teratur. Namun pemakaiannya lebih ketat banget nih dari pil KB campuran sebab diminum pada waktu yang sama setiap harinya. Jika terlambat 3 jam dari jadwal minum, efektivitasnya jauh berkurang. Jadi kalau kalian minum di jam 2 siang, maka perlu meminumnya lagi di jam 2 siang esok harinya. Yang ketiga, untuk alat kontrasepsi yang mengganggu secara hormon yaitu suntik KB. Suntik KB ini opsional banget buat kalian yang suka lupa untuk minum obat saat mau melakukan hubungan intim, ataupun bagi kalian yang memang nggak suka minum obat. Nah, suntik KB ini sendiri ada 2 jenis, yaitu jenis pertama yang 1 bulan dan juga yang 3 bulan. Lebih praktis daripada pil KB karena takut lupa kalau pil KB, suntik KB ini lebih lama waktunya. Dan fungsi dari suntik KB itu sendiri menurunkan risiko kehamilan ektopik atau janin di luar rahim. Kalau masyarakat saat ini menyebutnya adalah hamil anggur. Meski demikian, KB suntik 1 bulan ataupun 3 bulan juga dapat meningkatkan berat badan dan dapat mengganggu masa subur. Ya, jadi bisa dipertimbangkan lagi ya bagi kalian. Oke, untuk yang keempat, alat kontrasepsi yang keempat itu secara hormonal ada namanya IUD. IUD itu yaitu intrauterine device. Kalau masyarakat menyebutnya KB spiral, berbentuk huruf T. Dan ini cocok banget nih bagi kalian yang sangat-sangat lupa. Sebab alat ini bisa bekerja selama 5 sampai dengan 10 tahun. Alat kontrasepsi berbentuk huruf T itu ada 2 jenis ya, good people and smart people, yaitu ada IUD hormonal yang berisikan hormon progestin dan ada IUD non-hormonal yang terbuat dari tembaga. Kalau IUD non-hormonal melepaskan ion tembaga untuk mengganggu lendir di dalam tuba falopi dan rahim. Dengan begitu, pertemuan sperma dan sel telur bisa banget dicegah. Meski bisa bertahan lama di dalam rahim 5 sampai dengan 10 tahun, kekurangan IUD ada pada posisi yang bergeser. Jadi ini akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi si perempuan karena itu kan alat spiralnya ditanam di rahim wanita. Dan ketika berhubungan intim ini dapat bergeser dan merasa tidak nyaman. Untuk efek sampingnya sendiri, IUD yaitu bisa menimbulkan kram serta meningkatkan volume darah menstruasi. Gitu good people and smart people untuk alat kontrasepsi secara pengganggu hormonal. Oke, good people and smart people, untuk alat kontrasepsi penghalang secara fisik ada 3. Ini dikutip dari Halo Sehat. Yang pertama, yang paling banyak banget kita jumpai yaitu kondom. Kondom ini merupakan alat kontrasepsi yang mudah ditemui kapan saja di minimarket dan di supermarket. Tidak hanya sebagai menunda kehamilan, penggunaan kondom juga yang tepat bisa mencegah penularan infeksi menular seksual.
Namun ingat nih bahwa kondom merupakan alat sekali pakai, jadi jangan digunakan 2 kali ataupun 3 kali dan seterusnya. Lebih baik ganti kondom. Nah, alat pencegah kehamilan ini biasanya juga bisa bergeser, terus terlepas, dan bahkan tersangkut loh di dalam vagina saat berhubungan intim. Karena dia kan bahan lateks, mungkin juga menimbulkan alergi nih bagi orang-orang yang sensitif. Kalau kalian menggunakan itu sudah sensitif dan iritasi, harap menghubungi dokter. Untuk alat kontrasepsi secara pengganggu fisik atau penghalang fisik yang kedua yaitu spermisida. Spermisida ini adalah suatu zat kimia yang berbentuk gel ataupun krim yang dimana penggunaannya dioleskan kepada alat vital laki-laki ataupun perempuan dan berfungsi untuk mengacaukan sperma. Jadi spermanya ini tidak bagus untuk membuahi sel telur sehingga tidak terjadinya pembuahan pada sel telur. Nah, untuk spermisida ini biasanya digunakan tidak hanya spermisida saja, biasanya dikombinasikan dengan kondom karena tingkat efektivitasnya lebih rendah daripada kondom. Untuk spermisida biasanya digunakan itu sesuai dengan petunjuk dari penggunaannya nih, good people and smart people. Jadi jangan sampai kalian mengoleskannya kelebihan ataupun kekurangan, karena kalau misalnya kelebihan ataupun kekurangan itu bakal nggak efektif ya, good people and smart people. Oke, untuk yang ketiga ini ada namanya diafragma. Diafragma ini hampir disebut seperti kondomnya wanita, tapi sangat berbeda ya, good people and smart people. Nah, diafragma ini berbentuk seperti batok, dia mengkop seperti itu, bahannya dari lateks, jadi sintetis ataupun silikon, dan cara menggunakannya itu dengan melipatnya menjadi 2 bagian lalu dipasanglah ke dalam vagina untuk mencegah masuknya sperma. Selain ukurannya yang cenderung lebih kecil, penggunaan diafragma tidak akan sedalam kondom. Oleh karena itu, diafragma tidak bisa memberi perlindungan terhadap infeksi menular seksual layaknya kondom. Tapi, diafragma ini merupakan alat kontrasepsi fisik yang digunakan kembali ataupun reusable, jadi bisa digunakan lebih daripada 1 kali. Selain KB atau alat kontrasepsi secara pengganggu hormon dan penghalang fisik, ada juga yang secara alami. Yang secara alami biasanya dilihat dari siklus menstruasi perempuan atau masa suburnya perempuan. Nah, terus kalau misalnya ada juga yang secara alami permanen, yaitu steril. Kalau steril ini perempuan udah nggak bisa hamil lagi ya, good people and smart people. Dan yang terakhir itu kalau di dalam Islam disebut dengan azal. Azal itu dimana ketika laki-laki dan perempuan bersenggama atau hubungan intim, alat kelaminnya itu, alat kelamin laki-laki dicabut dan mengeluarkan spermanya di luar, bukan di dalam rahim. Itu diperbolehkan ya, good people and smart people. Nah, kenapa aku membahas soal alat kontrasepsi ini sendiri? Karena kalau di luar negeri untuk hubungan intim itu sangat bebas, seks itu bebas banget, dan mau dilakuin di depan umum itu ya silahkan saja. Tapi kalau di Indonesia tidak boleh, karena apa? Itu dapat itu tidak sesuai dengan norma agama, norma sosial, dan juga norma budaya Indonesia. Jadi kalian kalau mau melakukan seks bebas di Indonesia, pikir-pikir dulu sebelum kalian viral. Oke, good people and smart people, bagi kalian yang ingin request mau bahas apa selain tentang sex education, boleh banget nih komen di bawah ataupun DM aku di akun Instagram @mayanghumairah. Jadi kita diskusi bareng-bareng, kita explore. Nah, untuk alat kontrasepsi sendiri sebenarnya sangat penting untuk teman-teman kalau memang mau melakukan hubungan suami istri tapi tidak mau hamil. Jadi bisa konsultasikan dengan dokter. Seperti itu, good people and smart people. Jadi balik lagi nanti ya sama aku di diskusi Mayang Humairah
Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel aku. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.